Silakan untuk kelas 11 IPS 1 perwakilannya untuk menjelaskan pakai atribut apa dan kenapa pakai atribut itu. Dan sudahkah semua yang hadir menyalakan kamera dan ditunjukkan atributnya? Monggo. Menggunakan atribut Asduk, Pak. Ya, oke. Kenapa Sandy? Kok pakai Asduk? Hari 17 Agustus, Pak. Oke. Semua pakai atribut sama? Pakai ya. Baik, silakan Pak Aris hitung sampai dengan 5, akan Pak Aris capture dan ini sudah direkam ya. 5, 4, 3. Rizal, mana atributnya Rizal? Oke, siap. 3, 2, 1. Oke, selamat ya yang menggunakan atribut Asduk sesuai dengan penjelasannya Sandy, masing-masing mendapatkan 30 poin. Silakan dicatat. Baik. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang kita akan kerjakan bisa mendapatkan hikmah dan kalian nanti bisa lancar untuk mengerjakan tugas ke depannya. Ya. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Baik, agenda kita nanti ada 2. Yang pertama adalah Pak Aris akan menjelaskan tentang tutorial bagaimana cara membuat infografis menggunakan Canva. Yang kedua, bagaimana cara untuk memanfaatkan template PPT agar presentasi kalian tampak menarik ya. Nah, nanti di bagian terakhir ada sesi kuis. Nanti apa yang dijelaskan sama Pak Aris akan ditanyakan. Silakan nanti dicatat atau mungkin yang sudah melihat video tutorial yang sudah di-share Pak Aris sebelumnya bisa diingat-ingat lagi, insya Allah akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan sama Pak Aris nanti. Ya, ketika Pak Aris menjelaskan nanti kalian boleh seandainya, "Loh Pak, ini jangan terlalu cepat Pak, ini maksudnya gimana?" Boleh langsung tanya seperti itu. Ya, baik. Sekarang kita mulai ya. Pak Aris share screen dulu. Anda boleh mematikan kamera juga nggak apa-apa, biar nggak terlalu bandwidthnya nggak terlalu tinggi ya. Yang penting kalian melihat apa presentasinya. Baik. Yang sudah di-share sama Pak Aris kemarin itu ada yaitu ini ya, kenapa kok pada pertemuan minggu ini itu dijelaskan tentang pemaparan penugasan membuat PPT dan infografis ya. Itu karena kemarin Pak Aris melihat ada beberapa kelas, terutama kalau IPS 1 infografisnya bagus lah, walaupun ada yang kemarin agak ada salah konsep dan sebagainya. Tapi ada beberapa siswa di kelas yang lain itu nggak ngerti malah infografis seperti apa. Jadi mereka bingung. Infografis itu apa sih Pak? Sehingga dia pakai istilahnya Word ditulis gitu ya, pakai teks itu dikira infografis. No, bukan seperti itu. Nah, maka dari itu Pak Aris akan menjelaskan dulu infografis itu apa. Ya, baik. Jika kalian ingin membuat infografis, kalian bisa sebenarnya langsung saja ngecek di Google. Kalian ketikkan ya. Ya, misalkan infografis tentang kerajaan Majapahit. Nah, sebenarnya dengan cara seperti ini kan sudah mempunyai yang namanya gambaran loh kan, sudah kelihatan banyak sekali kan gambar-gambarnya ya. Seperti ini. Nah, jadi infografis itu adalah info yang ditata sedemikian rupa. Ini bisa kalian lihat ya. Sebentar. Nah, ini ya. Saya tunjukkan. Ini contoh saja. Ya. Jadi info yang ditata sedemikian rupa menjadi sebuah grafis. Jadi di dalam infografis itu ada informasi yang ditampilkan, tidak semuanya, tapi yang penting-penting saja. Nah, sedangkan grafisnya itu adalah keindahan atau semacam grafis yang kalian akan bikin di dalam info tersebut bisa berbentuk gambar, foto-foto yang masih berkaitan dengan infografis yang akan kamu bikin. Jadi jangan sampai bikin infografis tentang kerajaan Majapahit tapi gambarnya tentang bola dunia, kan nggak nyambung gitu ya. Terus kemudian kerajaan Majapahit tapi peninggalan kerajaan Tarumanegara, kan nggak nyambung seperti itu ya. Ini contoh lagi ya tentang kontroversi kematian Raja kedua Majapahit. Itu ada tahun, ada nama dan sebagainya. Tapi info-info tersebut tidak terlalu detail, hanya beberapa yang penting-penting saja. Maka disitulah kepandaian seorang siswa itu untuk memahami materi itu sangat penting sekali. Nah, maka hari ini kita akan mencoba untuk membuat infografis seperti ini. Bagaimana Pak caranya membuat infografis? Sebentar, tadi ada yang centing tadi mau masuk apa enggak ya? Enggak ya? Lanjut aja ya. Oke. Nah,
Ada banyak cara untuk bikin infografis. Bisa menggunakan Word juga bisa, tapi agak lama ya, karena kalian harus bikin gambar, ditata dan sebagainya. Ada yang paling cepat, kalian bisa masuk saja menggunakan Canva. Nah, silakan masuk ke canva.com seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, ini ya, canva.com. Sambil menunggu. Nah, jika kalian belum punya akun ya. Kalau kalian belum punya akun, silakan kalian klik sign up ya. Nah, di sini kebetulan nih Pak Aris sudah punya akun ya. Ini adalah akunnya Pak Aris. Terus kemudian setelah kalian sign up, bisa menggunakan email biasa atau email yang lain juga bisa ya. Itu bisa cepat, pakai Facebook juga bisa. Nah, maka langkah yang paling gampang adalah kalian bisa ketikkan langsung di bagian search ini. Langsung klik infografis seperti itu. Nah, maka nanti di bagian bawah sini kalian akan sudah didapatkan seperti gini. Nah, ini tampilan infografis. Ini adalah template-template yang disediakan oleh Canva. Banyak sekali, ya. Nah, maka kamu tinggal memilih saja. Oke, saya mau bikin tentang kerajaan apa gitu ya, materi apa ya. Yang mana yang bagus ya? Ya sudah, misalkan ini gitu ya. Atau yang mana? Yang ini gitu ya. Oke, kita klik saja langsung. Klik seperti ini. Maka kita akan dibawa ke dalam tampilan dari editingnya. Seperti itu. Nah, ini. Halo. Nah, ini ya. Nah, terus bagaimana Pak cara mengeditnya? Malah gampang kalau mengeditnya. Kalau ini terlalu kecil, kalau bisa ngezoom pakai ini. Nah, ini tinggal digeser-geser. Bagian bawahnya tinggal digeser-geser. Terus kita bisa ngerubah langsung judulnya. Misalkan judulnya apa? Nah, kita ketikkan saja infografis sejarah. Kita rubah saja teksnya, tinggal gampang sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, setiap kita ngeklik teks seperti ini, bagian atas menu teks itu sudah ada. Nah, kalian bisa ngerubah-ngerubah. Misalkan, Pak, saya nggak mau ini pakai Copperhead, saya mau pakai font yang lainnya. Di sini udah ada pilihannya, ya. Tinggal milih-milih saja di situ. Pak, saya nggak pengen ini warnanya putih, saya pengen warnanya beda. Ya udah, tinggal diblok saja. Kemudian tinggal diganti ini warna teks. Nah, tinggal diganti warna apa, monggo. Nah, misalkan warna hijau atau apa, silakan dirubah. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan bagian bawah kita rubah juga. Misalkan kerajaan Majapahit. Nah, misalkan seperti itu. Kerajaannya kecil, Majapahitnya digedein, boleh, nggak apa-apa. Atau fontnya diganti juga boleh. Monggo ya, silakan. Nah, terus di sini kalian memasukkannya tentang hal-hal ya yang berkaitan dengan materi, itu kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Bagaimana cara mencari informasinya? Ini yang paling penting. Jangan langsung dikopas ya. Tak tunjukkan ya. Jadi misalkan contoh di sini kamu mencari informasi tentang kerajaan Majapahit, seperti ini caranya. Nah, ini ya Majapahit. Sediakan dulu berbentuk Word untuk mengambil data-data ya. Biar nanti kalian bisa kopas dulu ke Word terus diambil yang penting-penting. Nah, cari dari Wikipedia boleh, atau kalian cari dari blognya seseorang, nggak apa-apa ya. Misalkan contoh ini ya, sejarah kerajaan Majapahit, puncak kejayaan dan raja-raja. Oke, ini ya kita ambil. Kita buka link. Nah, di sini kalian bisa mengambil beberapa item materi yang dibutuhkan. Misalkan sejarah berdirinya kerajaan kerajaan Majapahit diawali dengan runtuhnya kerajaan Singosari. Nah, sampai mana yang bisa dianggap tidak kopas ya. Jadi kalian tidak boleh langsung ngambil ini di blog, terus kemudian kalian copy dimasukkan ke infografis. No, ya. Kita ngambilnya seperti ini. Kita copy dulu. Kemudian kita masukkan ke Word. Kita edit ya. Ini kita hapus ini. Oke. Nah, kita baca dulu, oh ini yang penting apa ya? Oh ternyata pentingnya itu apa? Kerajaan Majapahit hadir setelah keruntuhan kerajaan Singosari. Nah, seperti itu. Kemudian raja pertama atau pendiri ya, langsung kita ambil aja pendiri dari kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya.
Nah, seperti itu ya contohnya. Ini namanya dinamakan dengan parafrase. Nah, ini yang nanti nggak akan ketahuan dalam plagiarisme. Jadi kalian membaca dulu materinya, terus kemudian dari materi tersebut kalian menuliskan kembali. Itu namanya parafrase. Nah, ini yang akan menambah nilai kalian. Karena apa? Kalau misalkan nanti di-scan menggunakan plagiarisme checker, nggak akan ketemu. Kenapa? Ini yang bikin Anda sendiri. Kalau ini di-scan, dimasukkan ke plagiarisme checker, pasti kena. Karena apa? Oh, pasti sumbernya akan ketahuan. Di mana sumbernya? Ini sumbernya. Tribunnews.com nasional lah, seret ini keluar semua nanti. Gitu ya. Itu contoh untuk memparafrase. Nah, baru materi yang ini kita masukkan. Nah, yang penting-penting saja. Kita masukkan kemana? Ke yang tadi, infografis tadi. Nah, ini. Kita masukkan di sini. Kita paste. Nah, kita beri judul awal berdiri ya. Berdirinya Majapahit. Nah, Pak Aris ngambil contoh satu saja ya. Nanti yang lain-lainnya kan ini materi-materi semua ya. Nah, Pak Aris ngambil contoh ini saja. Nah, terus ini Pak, kan ini nggak cocok Pak berdiri Majapahit, tapi kok gambarnya seperti ini. Kita bisa mengganti gambarnya. Bagaimana cara mengganti gambarnya? Nah, ini kalau mau di-delete dulu juga bisa. Ya, kita hapus dulu. Kita masukkan gambar. Bagaimana cara masukkan gambar? Ini ada elemen. Nah, di sini ada elemen. Nah, kalau kalian punya akun yang masih gratisan, kayak Pak Aris kan gratisan ya. Jadi di sini biasanya elemennya ini ada yang gratis seperti muncul ya. Ada juga yang berbayar. Biasanya ada yang berbayar di bagian bawah bagus-bagus. Nah, biar kalian nanti nggak ribet untuk mencari gambar, cari saja di Google. Nah ini ya, ini kita cari aja gambar tentang kerajaan Majapahit. Gambarnya yang mana ya cocoknya? Ya ini contohnya. Ya, ini bisa kamu ambil dulu, kamu download dulu. Misalkan yang mana ya? Nah, kemarin kan ada satu kelompok siapa ya? Pak, ini Pak, candinya punyanya Candi Tikus, Pak. Nah, karena malam-malam ya dan kecil sekali nggak kelihatan, akhirnya loh Candi Tikus kan seperti ini, kok itu peteng ya opo ya? Kadang-kadang Pak Aris juga bingung kan gitu ya. Dan juga gunakan sumber-sumber gambar yang valid ya. Jangan sampai kamu ngomong tentang berdirinya Majapahit, tapi langsung tiba-tiba gambarnya ini wilayah. Nah ini kan wilayah, Majapahit Empire kan berarti kewilayahan Majapahit. Ya. Jangan seperti itu ya. Jadi ambil saja di sini siapa tadi yang ada di tulisan Raden Wijaya. Kamu tulis di sini. Raden Wijaya. Nah, ketemu ya ini ya. Ini beberapa gambar tentang Raden Wijaya. Kita simpan dulu. Nah, kita taruh saja misalkan di picture gitu ya, biar nanti gampang nyarinya. Terus sudah ada ya, saya ganti dulu namanya. Raden, sorry. Raden Wijaya, oke. Nah, terus nanti kita tinggal masukkan. Nah, masukannya bagaimana Pak? Masuk lagi ke Canva, tinggal langsung ini, unggahan. Klik unggahan. Nah, unggah media. Klik unggah media, cari dari perangkat. Nah, walaupun ada Google Drive, Instagram, macam-macam ya. Kita cari perangkat. Nah, kemudian cari di picture nanti yang kita sudah simpan tadi. Mana ya Raden Wijaya? Nah, ini Raden Wijaya. Kita open. Nah, akan muncul sudah gambarnya sampai ini penuh, sampai dia terunggah. Nah, selesai deh. Tinggal kita geser saja. Klik, geser dong. Wow, langsung. Tinggal dikecilin, digeser-geser. Nah, seperti ini. Gampang sekali. Nah, sekarang sudah nyambung nih. Berdirinya Majapahit. Pendirinya adalah Raden Wijaya. Jangan lupa dicek lagi kata-katanya. Mungkin ada yang kurang huruf besar dan sebagainya. Hanya digedein. Ini mungkin ditambahi sejarah kerajaan Majapahit. Oke. Nah, terus biasanya ada juga Pak Aris mesti ngasih syarat. Ayo, tolong infografisnya ditambahin logonya Sami Sanov. Nah, kalian juga bisa nyari logo Sami Sanov di Google ya. Caranya gampang, tinggal nyari aja logo Sami Sanov. Cari yang yang PNG ya. Nah, ini ya, PNG. PNG itu yang belakangnya kosong. Jadi nanti seperti ini ya.
kita klik maka dia akan ada kayak kotak-kotak. Nah ini berarti dia backgroundnya kosong, nggak ada putihnya. Tinggal kita simpan saja. Ya ini ya, oh sudah ada nih ternyata tayangan PNG. Oke. Nah sekarang kita masukkan ke Canva-nya. Sama kayak tadi ya, unggah media, cari di perangkat, kemudian cari di picture. Nah ini PNG oke, kita open. Terus dia biarkan dia loading dulu, seret, loading, ayo loading, hop. Iya, sudah, tinggal geser saja. Nah ini kan lebih bagus ya daripada kamu yang pakai logo tapi backgroundnya ada ya putih-putihnya seperti itu. Nah, langkah terakhir setelah kalian bikin, saat ini sudah selesai semua ya, nggak mungkin kan Pak Aris nulis semua. Nah, jangan lupa nama anggota kelompoknya ya, ditambahin di sini. Ya, misalkan di paling bawah gitu ditambahi nama anggota kelompoknya siapa aja. Biar bagus gitu, pakai yang estetika seperti ini, misalkan Aris slash, terus kemudian misalkan kedua adalah Ratih, ya misalkan gitu ya slash. Nah, itu lebih enak. Terus jangan lupa ada kelas berapa. Kelas 11 IPS 1. Seperti itu. Tambah semada. Seandainya nanti kalau mau diupload ke YouTube, diupload ke internet, oh ternyata anak SMA 22 itu pinter-pinter yang bikin infografis. Seperti itu contohnya. Ya, itu. Terus kalau seandainya ada pertanyaan mungkin. Ada yang mau tanya dulu mungkin? Silakan. Open mic boleh? Nggak ada? Halo, nggak ada yang bertanya ya? Lanjut ya. Oke. Seandainya nih, Pak, saya nggak suka nih warna hijau. Gimana Pak cara ganti warnanya? Nah, gampang. Tinggal diganti saja. Nah, ini kan ada efek juga di sini kan. Nah, ini mau diganti efek seperti ini ya. Gambar tulisan kamu nanti bisa jadi seperti apa itu. Nah, ada di efek, bisa di efek. Nah, misalkan contoh. Nah, ini ada gambar. Kita rubah-rubah seperti ini boleh. Atau dibuat seperti ini juga boleh. Monggo, silakan. Ya. Terus ini kan ini warnanya hijau nih. Nah, di sini kan ada. Kita mau rubah menjadi merah misalkan ya. Ya kok merah apa ini ungu ya, misalkan seperti itu boleh ya. Ini juga tinggal diklik saja, ini warna ya. Nah, ini tinggal diganti aja, misalkan biru peteng. Nah, itu. Monggo. Kok podo lah nih kok. Podo jok ganti ungu aja. Yang ini, nah ini kita ganti warnanya menjadi apa, terserah hitam ta. Nah seperti itu, mudah sekali ya, gampang. Ini materi yang berikutnya, ini nanti dilatih sendiri ya, karena ingat kalau bikin sebuah infografis adalah satu yang pertama infonya harus benar, jangan langsung kopas, sediakan dulu yang namanya Word seperti ini. Kamu harus memahami dulu materinya. Dari materi ini, yang sedikit ini, yang sudah dituliskan di infografis, seperti ini ya, maka kamu harus bisa menjelaskan seperti isi awalnya. Nah, itu presentasinya di situ sebenarnya. Jadi kalau kemarin masih banyak yang presentasi itu membaca semua, wah itu salah. Contoh paling gampang ya, nanti kalau ada peninggalan gitu ya, peninggalannya Kerajaan Majapahit adalah, kamu tulis saja di infografisnya, Candi Tikus, itu saja. Tapi nanti ketika kamu menjelaskan Candi Tikus ini berada di desa Bejijong, nah terus ditemukan di bawah tanah karena waktu itu ada petani yang memacul itu apa istilahnya, mencangkul ya, terus akhirnya keluar tikus, ternyata di dalam rumah tikus tadi ada sebuah candi, kamu cerita di situ. Itu nilai plusnya dalam presentasi. Oke ya, baik. Itu cara gampang membuat infografis. Ini nanti bisa diselesaikan sendiri. Ini sudah selesai. Nah, terus langkah selanjutnya apa Pak? Kita harus mengunduhnya ya. Infografis ini dijadikan JPG atau PNG. Bagaimana cara ini? Klik unduh. Ya, ini klik unduh. Nah, nanti sudah ada pilihan di sini. Dijadikan apa? PNG, apa ukurannya berapa, sudah. Nah, ini nggak usah diganti-ganti, nggak apa-apa. Mau PNG atau JPG atau PDF, tapi biasanya yang namanya infografis itu berbentuk gambar, maka biasanya JPG atau PNG ya. Kita pilih yang JPG. Nah, setelah itu ukurannya berapa? Misalkan ini bisa diatur-atur. Semakin tinggi, maka filenya semakin besar ukurannya, berapa kali berapanya. Kita standarnya berapa aja terserah ya. Seperti ini misalkan. Kualitasnya
semakin kecil juga filenya kecil, semakin gede filenya juga semakin besar. Maka kita sedang saja. Nah, terus jika sudah kita klik unduh. Nah, oke deh. Nah, dia proses untuk mengunduh. Nah, ini sudah mulai dia memproses. Bentar. Nah, juga bisa. Nah, ini sudah langsung otomatis ya. Disimpan di mana? Nah, ini. Kita simpan aja di picture ya. Biar nanti gampang nyarinya ya. Judulnya adalah infografis Majapahit. Nah, infografis Majapahit berbentuk JPEG. Kita klik save. Nah, sudah terdownload yang di bawah ini ya. Kita bisa lihat sebentar lagi. Nah, oke. Klik. Kita lihat hasilnya. Sebentar, masih loading. Ini bisa ditutup nggak apa-apa. Nah, ini. Gimana nih infografis? Ya. Bisa kelihatan di sini infografisnya. Jadi deh. Infografis sejarah Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Majapahit berdirinya, nanti ini isinya materi-materi kamu. Seperti itu. Oke, itu adalah cara bikin infografis secara singkat dan kilat. Dalam waktu sekitar 20 menitan, jadi deh infografisnya. Monggo, yang mau tanya-tanya dulu tentang infografis, silakan sebelum Pak Aris menuju ke yang PPT. Silakan. Ya, silakan langsung open mic aja nggak apa-apa. Marcella. Itu yang Marcella dulu, Marcella. Oke. Itu yang di Facebooknya Pak Ars itu kan model infografisnya beda. Itu gimana, Pak? Yang mana? Yang mana? Tak tunjukkan. Facebookku yang mana? Kan aku bingung. Yang di akun Facebooknya Pak Aris. Oke, sebentar. Tak buka dulu ya. Bentar. Iya. Ben aku paham. Sing endi sing kok maksud. Oke, sebentar. Pak Aris sudah tanda tangan. Saya nggak piket, saya nggak piket. Oh itu, oke, itu kan pertanyaan. Yang barusan saya ya. Oke, tak tunjukkan ya. Nah, setelah kalian mendapatkan tadi pemaparan dari Pak Aris tadi jalan bikin infografis pakai Canva, sekarang coba dijawab pertanyaan dari statusnya Pak Aris yang barusan pagi tadi ditulis sama Pak Aris. Ayo, siapa yang bisa? Coba, bisa jawab nggak? Nah ini, yang ini kan? Nah, ayo. Apakah ini termasuk infografis? Siapa yang bisa jawab? Silakan angkat tangan atau langsung open mic, monggo. Yang tadi sudah mengetahui progresnya infografis, bentuknya infografis ini kan? Panjang seperti ini ya. Nah, terus? Bukan, Pak. Enggak, lah ya ini kan. Yang ini kan? Kelihatan kan? Nah ini. Apakah ini infografis? Yang bisa jawab silakan. Bukan. Bukan. Siapa yang jawab ini? Natasha. Natasha. Kenapa Natasha kok bukan? Karena itu apa ya? Itu cuma kayak poster gak sih, Pak? Nah, pinter ya. Sekarang Anda sudah bisa membedakan antara infografis dengan gambar ilustrasi. Nah, jadi ini bukan termasuk infografis. Ya, pinter ya Mbak Natasha ya. Jadi ini bukan infografis. Tapi apa? Ini sebuah gambar grafis biasa yang ada penjelasannya. Sama seperti kamu punya gambar poster, kamu ada penjelasan di bawahnya. Seperti itu ya. Kalau infografis itu ada. Nanti nggak cuma satu informasi. Ini kan satu informasi ini kan tentang peristiwa 16 Agustus 45. Di mana ada peristiwa Rengas Dengklok, perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua. Nah, yang disajikan dalam bentuk gambar seperti ini. Ya, pinter Mbak Natasha ya. Berarti sudah paham ya apa itu infografis. Ada lagi yang mau bertanya atau mau menanyakan tentang proses tadi? Monggo. Untuk infografis nggak harus pakai elemen. Gimana Mbak Rahel yang agak keras dikit? Soalnya negeri untuk rame ya. Infografisnya itu nggak harus ada elemennya kan? Oh iya, harus ada elemennya ya. Seperti ini ya contoh. Ini kan elemen-elemen. Elemen judul, kemudian elemen gambar, elemen apa namanya? Info itu sendiri ya. Jadi ini kan belum dikerjakan sama Pak Aris kan? Ini kan sebagai contoh saja, bagian awalnya saja. Jadi elemen yang pertama jelas, yaitu ada yang kamu jelaskan dalam infografis tersebut.
Apa? Tentang kerajaan Majapahit. Apa saja isinya? Nah, kamu yang menentukan kamu sendiri. Jadi kalau misalkan nanti, oh iya nanti di infografis ini saya mau jelaskan bahwa kerajaan Majapahit itu nanti ada yang akan saya bahas adalah berdirinya, raja-rajanya, kehidupan ekonomi sosialnya, kemudian peninggalan-peninggalan, kenapa dia runtuh, itu adalah elemen-elemen di dalam infografis. Gitu ya Mbak ya. Ada lagi yang ditanyakan? Monggo pinter pertanyaannya. Ada lagi yang tanya? Wes tadi ta. Wes berarti bisa ya. Sekarang tahu ya apa itu infografis ya. Ya. Jadi nanti kalau kamu mau bikin infografis tidak harus bentuknya potret seperti ini. Bisa landscape juga bisa. Atau mungkin yang kemarin ada temenmu yang bikin infografis itu dari PPT juga boleh ya. Ya. Jadi yang penting adalah satu infografis itu ada info yang kamu sampaikan, ada grafis untuk mempercantik info tersebut, dan ada elemen-elemen yang akan dijelaskan. Situ aja. Ada lagi yang ditanyakan? Tit, Dolip? Saya lagi Pak. Oh iya, apa? Isi materinya yang tugas nanti itu gimana Pak? Oke, langsung ke tugas. Rahel kesenangan nagih terus ini. Oke, ini ya. Jadi nanti kalian setiap anak itu akan bikin yang namanya, coba dibuka LKS ya. Ada di halaman berapa itu? Halaman berapa? Nah ini halaman 12. Bisa dilihat ya di halaman 12 ya. Nah, nanti Anda diminta untuk bikin ini. Pengaruh Hindu-Buddha dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini. Pilih salah satu saja. Contoh, Mbak Rahel pengen milih bidang pemerintahan. Maka nanti cari dulu informasinya. Boleh cari dari barcode yang ada di LKS tersebut. Tapi kan biasanya di LKS itu kan dikit sekali kan informasinya kan. Makanya apa? Ayo kita searching dulu literasi. Nah, ini silakan kamu copy dulu seperti ini kayak tadi ya. Kemudian masukin. Nah, cari deh, tanya ke Mbak Google. Mbak Google, bidang pemerintahan apa ya? Nah, seperti itu. Kemudian cari aja di yang bagian ini ya, sebentar. Nah ini, pengaruh Hindu-Buddha kehidupan masa kini di bidang pemerintahan. Yang mana bidang pemerintahan? Dicari. Nah ini. Nah, kita buka langsung. Ini kita tutup dulu biar nggak curhat. Nah ini, isinya apa sih? Ini yang harus kita baca dulu. Kalau kamu langsung, nah ini, sudah ya, pengaruh Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Apa saja? Nah, jangan lupa menggunakan parafrase ya. Jangan langsung copy KB gitu ya. Jangan ya. Tapi dibaca dulu materinya seperti biasa. Terus kemudian kita pahami, baru kita tuliskan yang penting-penting saja untuk dijadikan infografis seperti itu. Misalkan contoh, latar belakang, boleh. Tapi kalau kita ngomong tentang pengaruh, cari saja langsung keyword pengaruh. Mana ya pengaruhnya ya? Nah ini sudah muncul. Pemerintahan Indonesia tadinya bercorak kesukuan menjadi monarki atau kerajaan. Nah, satu sudah dapat. Hindu-Buddha, pengaruh yang pertama adalah apa? Merubah sistem pemerintahan dari yang kepala suku menjadi raja atau kerajaan. Satu ketemu. Pendapatnya siapa? Itu adalah sistem primus inter pares ya, atau orang yang paling diunggulkan atau yang dituakan, seperti itu. Sama sebenarnya, kepala suku, orang yang paling hebat di antara orang-orang yang lainnya. Ternyata dalam Hindu-Buddha ada yang namanya legitimasi dari para Brahmana. Brahmana mengangkat raja yang keturunan dewa. Nah, itu namanya sebagai titah atau primus inter pares, seperti itu. Terus apalagi dicari tuh. Nah, biasanya ini raja titisan dewa loh, muncul lagi kan? Nah, itu ada. Jadi silakan nanti kalian ngambil yang keyword-keywordnya penting. Tidak harus semua dimasukkan, tapi yang penting-penting, yang penting kamu paham dan bisa diwujudkan dalam infografisnya. Gitu ya Mbak Rahel ya. Ada lagi yang ditanyakan? Saya Pak Aris. Iya, oke. Sopo iki? Menurutnya saya Pak Bilkis Pak. Bilkis, oke Bilkis. Menurutnya Pak Aris kalau misal infografis itu lebih baik kita mencantumkan kayak referensi kita atau enggak Pak? Oh iya jelas. Jadi kalau misalkan contoh ya, tapi nggak semua. Ini contoh infografis ya. Terus kamu mau bikin yang namanya sumber ya, cari aja, taruh aja di bagian bawah. Misalkan di sini kecil gitu ya. Ada lokasi kecil di sini ya.
sumber referensi kamu bikin seperti itu. Atau di setiap materi yang kamu bawakan, misalkan contoh di sini tadi ya, kan tadi dari Tribun kan, tribunnews.com ya, kamu ketikkan saja sumber tribunnews.com, udah gitu aja. Sehingga itu sebagai legitimasi kalau kamu itu parafrase bukan kopas. Paham ya? Jadi nanti yang membaca akan ngeklik atau ngetahui oh sumber itu kayaknya terus diwaca dengan sumbernya. Nah, atau nanti kamu bikin seperti tahu teknologi LKS yang sekarang kan banyak sekali QR kan. Ayo teman-teman, kalau pengen lebih dalam tahu tentang materi Raden Wijaya, silakan scan berikut ini, QR berikut ini. Oh, lebih keren itu. Gitu ya, Mbak Bilkis. Ada lagi yang tanya? Iya, Pak. Ada lagi yang tanya? Guys, paham ya tentang infografis ya dan tugasnya ya untuk yang infografis ya. Yang memilih infografis sudah punya gambaran. Oh, ngono toh Pak Aris, gampang. Oke ya. Nah, sekarang kita menuju ke yang kedua, yaitu tentang PPT. Nah, kebetulan kemarin tuh banyak sekali yang bikin PPT itu standar. Kalau saya Pak Aris seperti mengatakan standar itu kenapa? Ini contoh ya. Kalau kalian bikin PPT, bawaannya PPT seperti ini kan kelihatan PPT standar kan. Nah, biasanya di blank presentation, ini kalau anak yang nggak tahu, ketika bikin presentasi itu tinggal dikopas-kopas saja. No, jangan ya. Anda bisa memanfaatkan desain ini. Nah, sering kan kalian selalu bikin ya. Ini kan desainnya banyak. Cuman ada cumannya. Contoh ya, ambil contoh satu-satu aja ya. Ini contoh ya. Nah, di desain ini nanti kalian ketika Anda mau tambah slide, itu manfaatkan juga pada bagian masuk ke home, pilih layout. Nah, ini banyak sekali tampilan-tampilannya. Misalkan nanti mau dibikin seperti ini, atau dibikin seperti ini, manfaatkan template-template tersebut. Nah, karena template yang ada di sini, di PPT ini kan standar sekali kan, nggak ada istilahnya ornamen-ornamen dan sebagainya, animasi nggak ada, maka Pak Aris kemarin menemukan yang namanya sebuah website yang isinya tentang template PPT keren-keren. Namanya apa? Let's Go. Nah, kita copy dulu ya. Kita buka ya. Ini sudah ya, yang infografis ya, saya tutup ya. Oke, biar nanti nggak terlalu berat. Oke, di sini. Nah, ini Let's Go. Nah, di Let's Go ini kemarin waktu dibaca-baca sama Pak Aris itu banyak sekali template-template yang gratisan itu banyak yang bagus-bagus, yang berbayar tambah lebih bagus-bagus gitu ya. Nah, ini contoh, ada checkboard, ada how to train to your puppy dan sebagainya ya. Ini kamu sebelum download kamu cek dulu apakah itu gratis, apa itu yang berbayar ya. Kita lihat di sini ya. Tandanya apa? Dan kamu bisa nyari, misalkan contoh yang populer apa, education apa, ini aja ada di sini. Termasuk infografis juga ada ya di sini ya. Nah, kita pilih yang education misalkan contoh. Nah, ini contohnya tentang edukasi. Nah, kalau ada lambang premium seperti ini berarti berbayar ya. Nah, ini coba kita cek. Ah, ini gratis ini kayaknya. Nggak ada tambangnya. Boleh langsung di download. Klik. Nah, berbentuk apa? Mau langsung ke Google Slide. Google Slide sudah tahu ya, yaitu PowerPoint-nya Google yang dikerjakan secara online, bisa kerja beberapa orang. Atau di download dalam bentuk PowerPoint. Silakan. Ini. Nah, kita download berbentuk PowerPoint. Jadi nanti hasilnya berbentuk PowerPoint apa ya? Template ya, PowerPoint template. Nah, ini langsung ya. Kita taruh aja di download. Nah, ini ya, Netbook Lesson namanya. Let's Go, kita save. Nah, sudah masuk, nggak besar ya, cuma 8,3 MB. Ini semua ngerjakannya harus di laptop. Jangan ngerjakannya di HP ya. Semua, termasuk infografis tadi, biar lego. Kamu bisa cari informasi biar cepat. Kalau kamu di HP biasanya terkendala nanti. Oke, kita harus buka ya. Oke, tampilannya kayak apa sih? Pengen tahu saya dalamnya. Biasanya PowerPoint yang bisa untuk template-template ini itu mulai PowerPoint tahun 2013 ya. Jadi bisa. Terus 2007 kayaknya nggak support ya. Nah, ketika ada muncul seperti ini, Protect View, jangan lupa enable editing. Klik. Nah, langsung kalian bisa mencoba untuk mengutek-umeknya. Nah, sebentar. Ini sudah bisa ya. Kalau insya Allah PPT kalian gampang ya. Tinggal ngerubah-ngerubah gitu aja ya. Nah, ini judul. Tinggal ganti saja.
Nanti misalkan presentasinya tadi tentang pengaruh Hindu-Buddha gitu ya. Nah, kita masukkan saja judulnya tadi. Pengaruh Hindu-Buddha. Oke, kita copy aja. Kita masukkan, ini tak tutup dulu aja biar nggak banyak-banyak. Nah, ini ya. Tinggal dimasukkan deh. Paste. Wah. Nah, tinggal kita atur fontnya mau dikecilin, digedein, terserah. Nah. Sip. Nah, gini ya. Nah, ini biar nggak ganggu, kita buang ke bawah. Nah, seperti itu deh ya. Ini tinggal dirubah-rubah nama-namanya. Sama ya, kayak kalian biasanya ya. Misalkan oleh kelompok, oleh sopo jenengmu, misalkan tadi Bilqis gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Mungkin nanti sini kelas dan sebagainya. Di sini kasih logonya SMA 22, monggo, nggak apa-apa ya. Jadi untuk halaman depan sudah tahu ya struktur judul ya. Jadi kalian harus bikin yang namanya judul dulu. Kita masukkan ya, insert picture, cari logo SMA 22. Ada nggak ya? Logo 22. Ah, ini ada. Insert. Nah, ketika Anda mendapati logo seperti ini, jangan sampai lupa. Backgroundnya dihapus. Caranya gimana Pak Aris? Gampang. Tinggal klik format, pilih color, dirubah set transparent color. Nah, buang yang kuning-kuning. Nah, hilang. Tinggal dikecilin, digeserin, selesai deh. Mau di kanan, mau di kiri boleh, terserah. Itu untuk halaman judul. Di halaman kedua, jangan lupa untuk membuat yang namanya konten. Konten itu apa sih? Apa yang akan kita bahas? Nah, jadi apa yang sudah kamu cari tadi informasinya di sini ya, itu kamu harus memahami dulu kira-kira nanti buat subjudulnya apa gitu loh ya. Jadi kayak menu ibaratnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah A, B, C, D ya. Misalnya cuma 3 ya A, B, C gitu aja. Ya. Itu yang dimasukkan sebagai konten ya. Ini kita hapus dulu. Boleh? Nah, tinggal kita ganti aja. Yang akan kita bahas. Nah, misalkan contoh yang pertama apa tadi misalkan itu apa namanya? Pengaruh ya. Pengaruh Hindu Buddha di Indonesia. Terus kemudian perubahan sistem suku menjadi kerajaan. Apalagi yang terakhir mungkin adaptasi atau apa, monggo itu kalian sendiri nanti yang tentukan ya. Nah, terus kemudian misalkan seperti ini Pak, ini saya kok nggak butuh semua ini Pak, saya mau menghapus gimana? Ya dihapus saja ya, nggak dibutuhkan. Misalkan ini nggak dibutuhkan, ya udah hapus saja, tinggal diklik kanan, delete. Nah, hilang deh seperti itu ya. Jangan lupa ya, nanti ketika Anda mau mengedit ini nanti, ini template-nya kamu save as dulu, biar nanti yang sudah hilang-hilang. Ini contoh ya, Pak Aris save as dulu ya. Klik file, save as, dijadikan nama itunya, apa namanya? Nama PPT kita sendiri. Biar nanti tetap ada, apa yang netbook lesson ini masih ada. Contohnya PPT pemerintahan, dampak pemerintahannya. Oke. Ada di dokumen ya, kita simpan. Nah, sehingga nanti kalau misalnya kita mau mendownload menghapus, mendelete dari slide-slide-nya, yang aslinya masih ada seperti itu. Nah, ini ya, ini nggak butuh, delete. Delete di sini. Nah, terus kemudian ini anggap aja sudah selesai ya pada bagian konten. Ini bagian judul. Judul yang pertama tadi apa? Nah, kita membahas tentang pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kita tinggal copy aja. Copy, kita taruh aja di sini. Shred. Nah, kita tengahkan. Nah, gini kan lebih cantik ya daripada hanya sekedar tampilan-tampilan biasa seperti itu. Ya, itu contoh. Terus jangan lupa juga, misalkan ada seperti ini ya, penjelasan ada gambar-gambar. Ini tinggal ngerubahnya juga gampang. Ingat, materi gambarnya juga harus ada hubungannya dengan Hindu-Buddha tadi ya. Nah, ini cara ngerubahnya, nggak usah kamu delete, tinggal diginikan aja. Klik kanan,
change picture. Nah, ben nggak ngerubah-ngerubah akeh-akeh ya. From file. Nah, silakan cari materi tentang Hindu Buddha. Contoh aja ya, ini Pak Aris ambil contoh aja ya. Misalkan ini ya, Raden Wijaya. Insert. Tuh kan, langsung muncul ya. Tinggal digedein dikit juga bisa, seperti itu. Ini juga mau dirubah misalkan, change picture from file. Cari satu gambar lagi, misalkan ini ya, ada pura. Nah, posisinya juga sama, jadi kita nggak usah ngerubah-ngerubah lagi. Kalau mau dirubah-rubah ya tinggal nempel-nempel gini aja, gampang ya. Ini tinggal dirubah-rubah tulisan-tulisannya, itu semua sudah sip gitu ya. Jadi ibaratnya kalian sudah siap untuk membuat presentasinya. Dan ingat ya, jangan terlalu terpaku presentasi itu seperti, nggak tahu ya, saya waktu SMP kalian diajari sama gurunya apa enggak ya. Saya takutnya nggak diajarin bikin PPT. Ada beberapa guru itu yang bikin PPT misalnya gini ya, sistem pemerintahan. Ini di copy semua. Ini bukan PPT namanya. Ini namanya apa? Memindahkan Word ke PPT. Nah itu ya, ini sering. Saya selalu menegur siswa saya ketika presentasi seperti itu. Saya paling nggak suka. Apalagi yang dia omongkan itu apa yang dituliskan di PPT-nya. Loh, produk diceritain lan Paris loh. Aku tak waca dhewe kok ning PPT-mu timbang kok ceritaan itu. Gitu, ya. Jadi yang penting-penting saja itu yang dinamakan sebagai PPT. What is PPT? PowerPoint. Power itu kekuatan, PT point. Jadi poin-poinnya saja yang memiliki kekuatan. Sehingga kalau misalkan kamu menjelaskan tentang table of content, apa yang akan kita bahas, nah itu masuk ke sini. Yang pertama pengaruh Hindu Buddha. Ya, kamu jelaskan di sini cukup saja, singkat saja. Masuknya Hindu Buddha di Indonesia merubah tentang pola perubahan dari kesukuan menjadi kerajaan. Titik. Kamu bisa cerita di sini. Ini gambarnya, buktinya dan sebagainya. Gitu cara presentasinya. Ya, gitu ya. Nah, kalau sudah selesai bagaimana Pak? Ya sudah disimpan saja. Jangan lupa yang nggak diperlukan template-nya dibuang seperti itu. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Monggo. Tinggal disimpan saja ini terakhir. Logonya wajib, Pak. Gimana Mbak Rahel? Wajib pakai logo, Pak. Logo ben awakmu kelek PPT-mu kok dicolong koncomu beda sekolah ben terkenal. Wih, arek SMA 22 arek ngono lho carane. Ya, kasih kalau penting kalau perlu alamatnya 22 pisan. Ben kok kita arek 22 sangar cak. Ada lagi yang tanya monggo? Sudah 43 menit ya kita bersama-sama. Ya. Jadi sekarang Anda sudah punya yang namanya ilmu baru. Pertama, paham tentang infografis. Yang kedua, bikin PPT langsung dari template-nya sehingga kelihatan cantik seperti itu. Dan jangan lupa ya, nanti kalau menjelaskan, walaupun inti dari penjelasan itu adalah materi dalam PPT misalkan ya. Nah, usahakan ketika ada perubahan, sudah tahu ya perubahan slide, mungkin jangan-jangan nggak ngerti kan? Sudah tahu ya, oke. Jadi ada yang namanya slide transition ya. Nah, kalau Pak Aris nanti menjelaskan slide transition terlalu lama nggak ya? Insya Allah nggak ya. Di sini ada transition. Nah, ini kalian bisa milih-milih. Standarnya mereka itu non. Nah, kamu bisa cari yang misalkan 3D, di sini banyak ya. Misalkan Windows, nanti tampilannya kayak apa? Ya. Atau mungkin seperti itu, atau mungkin nanti bikin juga yang ini glitter sing pleketak gitu ya. Pleketak di opo maksudnya. Nah, ini terus kemudian nanti juga mau milih yang orbit, langsung geser, hilang. Nah, monggo ya. Itu akan lebih mempercantik biar nggak bosen ya. Timbangannya presentasi kayak ngene tok. Misalkan ini ya contoh ya, tak slideshow ya. Nah, guys ya, seret. Tuh, perubahannya kayak ngene tok. Maka lo kan kan anu nih, apa animasi nih. Nanti silakan ditambah-tambahin ya. Termasuk kalau seandainya ada guru yang nanti ayo PPT-nya harus bersuara ya. Nah, bisa juga. PPT itu dikasih insert, masukkan yang namanya narasi. Jadi kamu nanti kalau presentasi nanti ya insya Allah di bab 2 nanti kalian akan bikin sebuah presentasi, Pak Aris hanya melihat videonya saja. Jadi bagaimana presentasi tanpa harus kalian nampak di monitor. Itu bisa pakai PPT juga. Bagaimana caranya? Ada yang namanya slide narration ya. Kita milih slideshow. Ini ada namanya
record slideshow, ada request timing dan sebagainya. Insya Allah nanti di bab 2 akan kita bahas sama-sama ya. Nanti kalian bisa merekam tampilan-tampilan kalian. Contoh misalkan tak ambil satu saja ya. Ini ya. Kita ngerekam yang pertama. Klik start recording. Oke, hari ini kita akan belajar bersama tentang pengaruh Hindu-Buddha dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini yang dipresentasikan oleh Bilqis. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dan perubahan sistem suku menjadi kerajaan. Terima kasih. Nah, sudah kita pause. Nah, kita mau resume atau kita selesai? Monggo, silakan. Nah, itu. Kok resume sih? Selesai. Ini repeat recordingnya. Oh, recordingnya selesai itu di escape, kok lupa saya. Nah, ini ya. Sudah ada ini. Apa jenenge? Bukti dari omongan yang tadi saya rekam. Nah, contohnya seperti ini. Kita bisa ngecek ya slideshow. Buddha dan dalam kehidupan masyarakat Indonesia masa kini yang dipresentasikan. Kedengeran nggak? Nah, apa? Loh, nggak kedengeran ya? Ya itu tadi, ini adalah rekamannya Pak Aris yang tadi ngomong ya di sini tadi. Nah itu nanti akan kita ajarkan di bab 2, nggak apa-apa. Baik, silakan yang mau tanya-tanya dulu tentang PPT-nya. Kalau enggak gantian Pak Aris yang tanya sampai jam 9. Dapat poin. Tolip? Paham ya? Jadi nanti kalian bisa memilih untuk tugasnya, mau pakai infografis boleh, yang tadi gampang ya, atau PPT tinggal masukin saja boleh, monggo ya. Ingat, tugasnya adalah individu ya, perorangan. Tapi kalau misalnya Pak saya nggak bisa Pak, ajarin dong, mungkin punya pacar gitu ya, ajarin dong pacar gitu ya, boleh nggak apa-apa. Yang penting nggak boleh dikerjakan, ajarin sampai bisa, seperti itu. Baik, sekarang masih ada sekitar waktu 12 menit ya. Kita akan kuis. Siapkan kertas dan bolpennya. Soal yang pertama, nyalakan kameranya ya. Soal yang pertama. Hari ini Pak Aris menjelaskan 2 aplikasi. Aplikasi apa dan apa? Langsung tunjukkan ke kamera. Oke ya. Pak Aris hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Apa mic? Iya, Canva dan template PPT menggunakan Slidesgo. Pinter ya. Lanjut selanjutnya. Tadi ketika kita mencoba untuk bikin Canva, yang pertama kali dilakukan itu apa sih kalau kita belum punya apa-apa? Ayo. Nggak punya apa-apa terus ngapain Pak? Pulang. Rahel udah mulai tuh. Sofania. Bingung up sama in-nya Pak. Ayo, sudah siap belum? Amel sudah belum tahu apa-apa tentang Canva? Apa yang dilakukan yang pertama kali? 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya open mic? Bikin akun. Iya, bikin akun dengan klik sign up. Buat akun. Iya, bikin akun dengan klik sign up ya. Ojo langsung nekat, merem-merem tek gawe opo gak iso mlebu gitu ya. Jadi bikin akun dulu ya, pinter. Lanjut. Tadi ketika ngotak-ngotak Canva, cara paling cepat untuk mendapatkan infografis itu caranya gimana tadi? Tiba-tiba Pak Aris menuju ke mana terus ngetik apa? Nah, ayo, sing mau memperhatikan mesti ngerti. Gak ditinggal turu yang mbok meneh. Tuh Marcella tuh. Nyonto. Bener nggak ya? Ayo, sudah? Siap? Oh, Ilda ngenteni Ilda. Mau coba nih koncoan Ilda. 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya open mic? Cari template Pak. Apa? Iya, searching pinter. Berarti ke Google. Lu kok Google ngawur ae.
masuk di Maksudnya nge-search itunya, Pak. iya, masuk di kotak searching, terus kemudian ketikkan ingin Iya. bikin template apa, misalkan infografis kah atau apakah itu ya. Itu paling cepat seperti itu, dibanding kalau itu gak enak ya. Nah, ternyata yang harus kita cari untuk template itu harus hati-hati. Karena akun kita adalah akun gratis, maka yang dipilih adalah yang ada tandanya titik-titik. Ayo gampang iki. Mangwis lo ya. Warnane ireng. Wah, enak ya. Aja sampai sing warnane abang. Apa abang? Nah, tuh, Alia sudah tuh Alia tuh. Tapi gak ketok. Ngintip Naila ngintip enggak ya? 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Apa Alia? Gratis. Iya, cari yang tulisannya gratis ya. Kenapa kok harus cari yang gratis? Biar nanti ketika kamu download itu nggak ribet, nggak ditagih. Waktu nggawe soro-soro moro ternyata template premium. Dikon bayar $20. Iya, kan lu kon. Lanjut ya. Nah, terus kemudian tadi gimana ya cara untuk merubah teks biar sesuai dengan yang kita bikin atau kita inginkan di Canva? Kamu janji jam berapa datang jam sekarang? Udah tunggu dulu ya. Saya nunggu kamu 1 jam, kamu nunggu saya di situ. Kenapa? Yang ini gimana hasilnya? Sudah tak balas gitu loh di WA. Iya. Iya. Terus saya gimana? Kayak berdua. Lah sudah kan? Sudah, Tinggal di ACC Ibu setuju apa enggak. Kalau misalkan ini kan 1 dan 2 kan poinnya sama. Lah yang mana Ibu tentukan, kita oke aja gitu aja. Nggih, nggih. Saya itu Terus dihitungno kok. Ya, silakan. Apa jawabannya? 5, 4, 3, 2, 1. Open mic. Ganti font, Pak. Oh, ganti font. Diklik dulu Di tab teksnya. dulu, kemudian di blok Kemudian di teksnya, blok. kemudian ke font ganti. Pintar Bilkis ya, gitu ya. Oh, jangan ganti font. Ngelung kok. Malu ganti font. Diklik dulu teksnya, di blok, baru diganti tulisannya, mau ganti font, ganti warna, ganti efek, monggo silahkan. Ya, itu ya, dapat 10 poin yang jawab seperti itu. Lanjut. Tadi ada cara, biar kita nggak menemukan gambar-gambar yang premium, gimana ya cara untuk mengupload gambar yang kita miliki di komputer sendiri. Apa ya, menu apa ya di sebelah kiri tadi ya? Ayo. Ya, mek telu iku tok kok. Sing apik. Pancen bener. yang di sini 12 IPA 2. Tapi yang dibuka jenengan 12 IPA 2. Mana? Coba. Nah, ini loh. Gimana? Ini 12 IPA 2. Ya, Nah, tapi di sini 12 IPA 3. Oh, keliru ya. Bentar. Sik Bu, iki mbayar kurang didik kok jam 09.00 buyar nggih. Ayo silakan apa? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa? Unggahan, pintar. Terakhir untuk Canva. Nah, ben gak bingung. Tadi ada langkah terakhir dalam membuat infografis adalah harus titik-titik dan berbentuk file titik-titik. Nah tuh Marcella sudah tuh. 5, 4, 3, 2, 1. Apa jawabannya? Disimpan dalam bentuk JPG atau PNG. Ngeklik opposite dukure rek. Oh, apa kayak Ayo tanda kon. ungguhan. Iya, ungguhan itu apa? Download ya ungguhan. Kok ungguhan download, Pak? Download ya. Klik download, pilih yang JPG atau PNG. Pintar 10 poin ya. Baik, sekarang cuma 1 soal untuk yang PPT. Nah, ini gampang ya. Karena tadi PPT kan sangat mudah. Mungkin kalian paling nggak bikin PPT paling kayaknya. Banyak infografis ini nanti ya. Soalnya PPT hake Pak. Enak infografis sak lembar tok. Saat ini ngono mikirin ngono. Nah, pertanyaannya, situsnya tadi apa ya?
Apa nama situsnya tadi? Wah, tuh, Devita sudah tuh. Amel juga sudah tuh. Siap ya? 5, 4, Gisela J ngintip. Gorong mari nulis 4, oh gak ngerti Gisela. 3, 2, 1. Apa jawabannya? Let's go ya. Kenapa namanya Let's go? Karena memang slide-nya langsung bisa digunakan dengan cepat gitu ya. Baik, hari ini kita sudah belajar, minimal Anda sudah tahu tugasnya seperti apa. Semoga setelah ini langsung bisa mengeksekusi ya. Kayak Canva nganggur-nganggur buka HP apa buka laptop langsung digarap. Kayak misalkan nanti mau PPT ke Let's go dulu, download template-nya, langsung dieksekusi. Jangan lupa, jangan terbiasa kopas ya. Tapi baca, diparafrase baru dimasukkan ke dalam infografis dan PPT. Baik, yang terakhir ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ananda? Masih garuk-garuk? Oh enggak. Marcella masih menakno jilbab? Sudah? Enggak? Oke. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih dari Pak Aris. Kalian hebat, waktunya libur tapi tetap semangat ya. Selamat pagi dan boleh turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Halo, Yuk.